Melepaskan. Apa yang sedang Amar dan Mita katakan ini sungguh jauh dari obrolan mereka sebelumnya. Bisa-bisanya Mita tertawa manja saat Amar menghubunginya. Rasanya memang Amar yang selalu bisa merubah moodnya menjadi jauh lebih baik. Sampai sekarang Mita tidak bisa melupakan bagaimana dia menghabiskan malam dengan Amar. Bayangkan saja, itu pertama kali dia menjadi nakal dan liar. Mita keluar dan menuju meja makan, sudah ada sarapan. Ternyata Ronald sudah menyiapkan sarapan untuknya. Bukan Ronald tapi kokinya. Mita menghela nafasnya. Bosan. Ucap Mita sambil melirik kiri dan kanan, rumah ini tampak begitu sepi. Harusnya mereka masih di Bali, harusnya mereka malam tadi begitu panas karena permainan Mita pada Ronald tetapi sepertinya tidak berkesan untuk suaminya. Ronald memilih Nessa. Menyebalkan mengetahui pesona Nessa masih lebih unggul meskipun tidak ada cinta di hati Mita. Ronald meminta aku menunggunya siang nanti. Gumam Mita mengoles selai stroberi pada rotinya. Mita sedang membayangkan Ronald dan Nessa di ruangan berdua saja. Pasti Nessa sedang membujuk Ronald untuk menceraikannya atau membujuk Ronald untuk tinggal dengannya. Mungkin saja Ronald tidak akan kembali lagi ke rumah setelah ini atau menunggu Nessa seharian di rumah sakit. Banyak sekali yang Mita pikirkan di dalam otaknya. Sedangkan di tempat lain, Ronald sudah sampai di rumah sakit. Tidak seperti yang Mita bayangkan. Ronald bahkan tidak membawa buket bunga atau buah-buahan atau apalah untuk perhatiannya pada Nessa. Dia hanya membawa dirinya dan ingin tahu apa yang Nessa inginkan. Sebenarnya secara tidak langsung hubungan mereka sudah putus saat Ronald dan Mita menikah. Harusnya Nessa sadar itu. Hanya saja kata-kata seperti itu tidak mungkin keluar dari mulut Ronald. Mereka sudah dewasa, harusnya saling mengerti saja. Honey, aku tahu kamu masih sangat memikirkan aku. Ucap Nessa sambil melihat Ronald yang duduk di dekatnya. Ronald menarik nafasnya dalam. Nessa, apa yang kamu lakukan ini tidak benar. Apa yang kamu harapkan? Aku tidak mungkin selalu ada di dekatmu. Kamu tahu aku sudah menikah. Aku sudah ada Mita dan aku juga harus memperhatikannya. Ucap Ronald dengan tegas. Tapi buktinya, kamu ada di sini. Memangnya Mita tahu kamu ada di sini? Tidak mungkin. Ronald memijat pelan pelipisnya. Bahkan Mita yang rela kembali ke Jakarta demi Ronald bertanggung jawab dengan kelakuan Nessa. Mita tahu aku di sini, dia bahkan menyuruhku untuk menunggumu. Nessa, aku sudah menikah dan kamu harus terima itu. Ucap Ronald dengan sangat lembut. Aku minta maaf harus mengatakan semua itu. Ucap Ronald. Tidak lama keluarga Nessa datang pagi ini. Tatapan mata mereka kesal melihat Ronald. Nessa memang tidak tinggal dengan keluarganya, dan mereka tahu kalau Nessa dan Ronald punya hubungan bahkan orang tua Nessa tidak melarang mereka satu rumah. Ma, sapa Nessa pada mamanya yang mencium pipi Nessa dan menarik nafasnya dalam sambil melihat wajah Ronald. Dia sudah ingin memuntahkan amarahnya pada Ronald. Katanya sudah menikah. Tanya Serina dengan sinis, cepat atau lambat orang akan tahu kalau dia sudah menikah dengan Mita. Ronald juga memang memberitahu semua orang melalui media sosialnya. Iya, Tante. Baru 1 minggu. Jawab Ronald jujur. Dia tidak akan berbohong karena untuk apa, memang itu kebenarannya. Meski pernikahan kontrak tetap saja itu sah di mata hukum dan agama. Serina mencibir, dia terlihat tidak suka mendengar jawaban Ronald. Bagaimana hubungan kalian? Tanya Serina lagi dan ini juga yang ditunggu oleh Nessa. Kelanjutan hubungan mereka sampai mana? Sedangkan Papa Nessa keluar dari ruangan karena dia tidak mau ikut campur masalah percintaan Nessa dan Ronald. Mungkin mereka butuh bicara 4 mata. Serina tidak mengerti kode yang diberikan suaminya agar keluar dari ruangan. Keluarga Nessa juga terkejut saat dikabarkan kalau Nessa ada di rumah sakit dan masih hidup. Tidak menyangka anaknya yang hampir 6 bulan menghilang ternyata masih hidup. Kamu menikah secepat ini, harusnya kamu itu masih berduka, Ronald. Bukan menjadikan alasan kepergian Nessa untuk menikah dan melupakan kesedihan kamu. Apalagi dengan pembantu. Ucap Serina dengan ketus. Dia tahu kalau Ronald bersama dengan pembantunya dulu di Bandung. Nessa sudah cerita malam tadi setelah Ronald pulang. Memangnya tidak ada lagi wanita di dunia ini, pembantu dijadikan istri. Apa kamu tidak malu kalau seluruh orang tahu identitas istrimu?
Ucap Serina kembali mengumpat Mita. Ronald tidak ingin berdebat masalah itu. Saat ini dia hanya ingin membicarakan kelanjutan hubungan Nessa dan dirinya. Maaf tapi apapun yang tante katakan, Mita saat ini istriku. Ucap Ronald dengan tegas. Nessa kembali sedih mendengarnya. Ronald membela wanita murahan itu. Tidak ada salahnya aku menikah dengan Mita karena aku tidak pernah tahu kalau Nessa masih hidup. Harusnya tante tanyakan pada Nessa. Kemana dia selama ini? Ronald masih berucap dengan lembut karena tahu ini di rumah sakit dan tahu kalau Nessa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan takut kalau Nessa lebih nekat dari ini. Dia sakit kanker payudara, Ronald. Memangnya dia tidak cerita denganmu? Harusnya kamu simpati. Dia berjuang sendiri, bukan hanya ingin senangnya dan setelah sakit kamu buang seperti itu saja. Ucap Serina dengan wajah kesalnya. Oh Tuhan. Lelah sekali Ronald menjelaskan semua ini dengan wanita cerewet seperti Mama Serina. Benar itu? Tanya Ronald menyunggingkan senyumnya. Jangan sampai Nessa malu karena telah berbohong dan Ronald mengetahuinya. Nessa terdiam dan menggigit bibirnya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Ronald sudah tahu kalau semua itu bohong. Alasan apa lagi yang harus Nessa katakan pada Ronald supaya Ronald tetap ada di dekatnya? Aku sudah konfirmasi pada pihak rumah sakit Cinta Kasih. Tidak ada pasien atas nama Nessa Mareta menderita sakit yang dimaksud. Nessa hanya pernah mendaftar KB di sana. Ucap Ronald memberitahukan kembali informasi yang dia dapat dan itu jelas terdata di rumah sakit. Nessa tidak bisa lagi mengelak. Dia terlalu menganggap Ronald remeh dengan melakukan itu. Manipulasi surat dan data seperti itu, cepat atau lambat tetap akan ketahuan. Terlepas dari itu, kalian itu tinggal bersama, enak saja kamu meninggalkan Nessa setelah kamu puas dan mencari daun muda untuk menikah denganmu. Ucap Serina masih membela anaknya. Tante, semua ini bukan kehendakku. Kita tahu bersama kalau Nessa diberitahu meninggal karena kecelakaan pesawat, tapi sekarang aku tidak mungkin menceraikan Mita hanya untuk kembali pada Nessa. Ucap Ronald dengan tegas. Ronald. Nessa menjerit saat Ronald mengatakan itu dengan sejelas-jelasnya. Padahal sebelumnya Ronald sangat mencintai Nessa dan sangat sedih kehilangan Nessa. Tahu kalau dia berbohong, Ronald merasa ditipu dengan Nessa. Semua kebusukan Nessa satu persatu ditunjukkan, padahal saat kematian Nessa, ada desas-desus yang mengatakan Nessa masih hidup dan bersama dengan lelaki tetapi Ronald mengacuhkan berita tidak benar itu. Saat ini, dia tidak mau melepaskan apa yang sudah jadi miliknya demi Nessa yang tidak pasti mencintainya. Aku tetap merasa kalau kita masih bersama, Ronald. Aku tidak peduli kamu sudah menikah atau belum, aku tidak peduli itu. Aku tahu kamu tidak mencintainya. Aku tidak peduli istrimu yang pembantu itu. Ucap Nessa. Aku pamit. Ada urusan kantor, maaf kalau tidak bisa menjengukmu lagi, semua pengobatan ini sudah masuk ke tagihan kantorku. Ucap Ronald berdiri dan sedikit menunduk pada Serina dan Nessa. Tanpa peduli jeritan dan tangisan Nessa, Ronald keluar dari ruangan itu. Dia diam sebentar di depan pintu dan menenangkan hatinya. Semudah ini ternyata dia melepaskan